Halo Kanal Bowlers, jumpa lagi dengan saya Sikabol dalam program petualangan Sikabol tentunya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru terkait dengan BRI Liga 1 yang akan berlangsung hari ini. Nah, bagaimana antusiasme dari supporter? Kita akan ngobrol bareng dedengkot dua fanbase yang selama ini dianggap berseteru, Persija Jakarta dan Persib Bandung. Kanal Bowlers, sebagaimana diketahui Liga Indonesia akhirnya akan bergulir hari ini. Kepastian bergulirnya Liga Indonesia didapat setelah Mabes Polri dan Satgas COVID-19 memberikan lampu hijau usai kompetisi berhenti sejak Maret 2020. Pertandingan pembuka akan berlangsung antara Bali United kontra Persik Kediri. BRI Liga 1 akan dilanjutkan oleh partai Persipura Jayapura melawan Persita Tangerang pada Sabtu besok. Dan Bayangkara FC versus Persiraja Banda Aceh pada 29 Agustus 2021. Meski dilaksanakan tanpa penonton, namun ini tidak mengurangi antusiasme supporter yang akan mendukung tim kesayangan yang berkompetisi, termasuk Ketua The Jackmania Diki Sumarno dan juga Ketua Umum Viking Heru Joko. Kedua tokoh supporter yang untuk pertama kalinya duduk satu meja dalam program PIM Media yang diprakarsai oleh Perkumpulan Indonesia Muda dengan tema Viking dan The Jackmania sambut Liga di masa pandemi. Gimana obrolan mereka menyambut BRI Liga 1? Langsung saja kita panggilkan keduanya, Diki Sumarno dan Heru Joko. Ketua supporter dari Persija Jakarta, Bung Diki Sumarno. Selamat datang nih Bung Diki nih. Terima kasih. Dan yang kedua tentunya ada Kang Heru dari Ketua Viking. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola Indonesia ini ya. Kalau dari pemain-pemain Persib dan juga Persija sejauh ini bagaimana melihat dihentikannya kompetisi, tidak berjalannya kompetisi, pemain-pemainnya sendiri bagaimana? Apakah tetap latihan di rumah atau seperti apa? Kalau saya lihat di medsos pemain, mereka menyadari keberadaan mereka sebagai profesional sepak bola pasti mempersiapkan dirinya untuk tetap fit ya. Saya lihat mereka tetap latihan di rumah, kan masih ada aturan, ada apa ya, dikasih PR sama coachnya gitu. Saya lihat semuanya tetap berlatih, menempatkan diri sebagai pemain profesional. Terus ya kalau kita senang lah ya lihat pemain begitu, tetap kan mereka kan harapan kita mereka tetap fit ya. Nanti pas kan untuk seminggu hanya ditetapkan sama pihak PSSI mendadak ya, tanggal 27 gitu. Itu kan waktunya kan harus ada persiapan sebelumnya. Ya ternyata mereka sudah mempersiapkan. Jadi udah siap secara fisik. Iya, saya lihat semua pemain Indonesia sudah mempersiapkan. Persija juga ya? Iya, kalau kita ngomongin pemain ya, semua pemain bola pasti sama. Yang jelas korban paling besar ya pemain dan klub memang di pandemi ini gitu loh. Klub nggak bisa dapat pemasukan, pemain ya pasti pemasukannya berkurang karena mereka nggak main. Yang kedua, mungkin secara kualitas ya saya pikir pasti akan ada perbedaan lah gitu. Pemain namanya orang biasa sering main bola setiap seminggu sekali tanding dengan atmosfer yang beda, dengan pressure yang beda di pertandingan resmi gitu ya. Dengan dia hanya internal game, dengan friendly match segala macam pasti akan beda gitu. Nah kasihan sebenarnya pemain-pemain ini Bang. Maksudnya kasihannya adalah ya mereka merasa bahwa kalau latihan doang itu kan hanya menjaga fisik ya, tapi kan namanya bola ada fisik, ada skill, ada mental. Nah itu yang ada dua hal ini, skill sama mental ini yang mungkin nggak keolah karena nggak ada pertandingan resmi gitu loh. Ya alhamdulillah kemarin ada Piala Menpora, tapi setelah sekian lama nggak main bola resmi dengan pressure yang bagus, ada Piala Menpora, terus sekarang niatnya mau langsung lanjut liga, kosong lagi agak jauh nih dari Piala Menpora terakhir kan April kan. Nah itu bilang agak jauh deh. Jadi menurut saya bulan Mei, Juni, Juli ya, ada 3 bulan mereka kosong gak ada pertandingan, pasti akan berbeda. Dan yang saya khawatirin justru kualitas sepak bola kita nih nanti nggak tahu akan seperti apa sih. Ya semoga memang pemain bisa cepat nangkepnya lah, tapi ya semoga nggak berubah lah kualitas kita gitu. Oke, ini kan
Liga akan kembali berjalan? Optimis tetap berjalan atau kemungkinan ada diundur lagi nih menurut? Mau jujur apa gimana nih? Jujur dong. Ya kalau jujur sih optimis jalan pasti. Cuma nggak tahu sampai pekan keberapa. Itu aja sih. Jawaban gue. Jalan, cuma nggak tahu sampai pekan keberapa. Ya karena izin Polri katanya sudah turun, izin dari Satgas Covid sudah turun. Yang jelas ya jangan sampai kick off doang terus habis itu kita berhenti gitu maksud gue. Ya jangan mengejar sesuatu akhirnya kick off doang. Satu pertandingan, 2 pertandingan habis itu stop dulu, kotak-kotik format lagi apa segala macam venue lagi. Nah kayaknya emang harus dimatengin dulu sih. Akhirnya lu bagaimana? Optimis nggak akan berjalan? Ya saya berharap ada kompetisi ya, optimis lah ya, karena ya kita harapkan kalau buat supporter bola ada kompetisi. Ya mungkin ketika ada kompetisi ya semua harus menyadari keadaan ya, terus menjaga bersama-sama. Kita juga sudah berusaha lah, di Viking berusaha banget bahwa kita akan mentaati aturan yang diterapkan sama penyelenggara gitu. Yang pasti kami harap ini liga ini sampai beres ya, dan bisa diatur sama regulator yang jelas gitu ya, venue-nya di mana, sistem pertandingan gimana, yang menyesuaikan dengan keadaan. Berlangsungnya Liga Indonesia ini tanpa penonton. Sebagai ketua umum The Jack, sosialisasi nonton di rumah itu bagaimana? Wah banyak ya, pasti yang pertama sosmed, yang kedua kita ke korwil kita, ke biro-biro kita segala macam gitu, udah normatif lah semuanya lah. Iya kalau kampanye memang kita jalankan, cuma kan memang alhamdulillahnya kemarin ada Piala Menpora, jadi kita bisa belajar dari situ. Apa sih yang kurang, apa sih yang harus diantisipasi, jadi itu yang kita lakukan. Kalau dari sama lah memanfaatkan medsos ya. Ya kita kan inginnya liganya sampai beres ya, jadi kita harus menjaga liga juga. Ya kita harus terlibat juga. Ya kampanye kita banyak lah, pasti dengan cara yang berbeda-beda ya. Tapi intinya kita mengharapkan semua supporter di Bandung, di Viking, anggota Viking, atau Boboto untuk nonton di rumah. Jadi sosialisasinya semua medsos di maksimalkan terus ya kita harus sadar lah ya. Ya kembali lagi bahwa kita ingin liga ini sampai beres, jadi kita harus menjaga juga. Tapi kan kita kadang-kadang melihat juga misalnya di Liga Inggris, Liga-Liga Eropa ini sudah full penontonnya di situ ya. Nah ini kan ada di sana tuh kemeriahan itu tentunya Kang Heru dan Bung Diki ini udah sangat rindu seperti itu. Nah, kedepannya bagaimana nih untuk sampai ke titik kita bisa kembali ke stadion menyaksikan? Kita tergantung situasi nasional ya. Tergantung itu sih, kalau situasi nasional udah bagus, aku pikir nggak ada alasan buat nggak ada penonton di tribun lagi sih. Itu maksudnya situasi pandemi di Indonesia lah gitu loh. Karena kita tapi balik lagi culture follow system lah. Jadi memang sistem pengamanan seperti kalau di luar negeri kan enak gitu, maksudnya dia datang ke stadion, beli tiket, dia harus tunjukin kartu vaksin apa segala macam, atau mungkin scan barcode apa gitu, dan satu orang satu tiket udah jelas datanya siapa-siapa gitu. Jadi kalau ada apa-apa tracingnya juga lebih enak. Kalau Indonesia kan memang sistemnya belum siap. Kalau kita mau gitu nanti terlalu kaget malah jadi berantakan gitu. Jadi memang ya tergantung situasi pandemi Indonesia, terus sistemnya disiapin sih. Ya gitu juga kan ya, Ayo. Kalau saya sih harapnya ada evaluasi ya dari penyelenggara ya, harus ada peningkatan ya, dilihat dengan kondisinya. Ya mungkin sekarang untuk tahap pertama tidak boleh ada sama sekali ada penonton. Terus evaluasi ke depannya kan kita berpikiran positif ya. Bisa ditingkatkan, ada berapa persen nonton di stadion itu, ada ditingkatkan. Itu di Inggris kan bisa nontonnya. Kenapa di kita nggak bisa gitu? Yang pasti kan sekarang udah bagus untuk memulai. Ada 27 Agustus ini mulai, itu udah bagus juga. Saya harap ada evaluasi yang jelas dari pihak penyelenggara untuk bisa ada upaya untuk menggiring kita untuk menonton ke stadion. Nah kalau di Liga Inggris dan Liga-Liga Eropa yang sudah berjalan dengan penonton yang full, tentunya vaksin sudah berjalan di masing-masing negara. Apakah supporter The Jack maupun Viking juga mensosialisasikan ayo vaksin agar kita lebih cepat berimmunity dan kita bisa nonton ke stadion? Kalau pengen jujur, Viking mencontoh pada The Jack. Yang awal di Indonesia yang propaganda vaksin The Jack. Teman-teman pada bilang bahwa Pak itu Pak The Jack bagus Pak vaksin. Dulunya paling pertama The Jack. Saya langsung ya ikut lah. Kelihatannya setelah The Jack Viking kelihatannya. Kemarin kita mengadain vaksin juga. Tapi ya hanya terbatas lah ya karena semuanya juga mengadakan gitu. Tapi yang pasti kita ada upaya ke sana, ingin ada percepatan biar kita cepat ke stadion.
The Jack udah ngadain juga ya? Udah. Awalnya di Jack. Awalnya. Berapa banyak? Nggak terlalu banyak sih, itu memang beberapa ratus sih. Karena memang vaksin ini kan ada satu dan lain hal lah ya, katakanlah di Indonesia ini. Jadi memang ya kita tapi sosialisasi lakukan, tapi memang yang mendaftar ke kita hanya beberapa ratus lah. Tapi kesadaran untuk vaksin sendiri di kalangan supporter The Jack dan juga Viking sebenarnya udah cukup tinggi nggak? Kalau kalau kita berkaca pada Inggris kembali gitu ya, ini kan gua mendingan vaksin untuk bisa nonton ke stadion karena sepak bola udah kayak agama di sana. Kalau di kalangan supporter The Jack maupun Viking gimana? Kalau di Viking awalnya sih masih ada pro dan kontra tentang vaksinnya. Tapi ketika sekarang vaksin dipakai buat segala hal ya, semua jadi pada berebut sekarang. Iya. Pada akhirnya mau nggak mau kan? Iya. Iya. Sekarang aja permintaan banyak sekali. Sekarang udah tahap keberapa di Viking itu. Nah, tapi kan tergantung pada vaksinnya gitu. Yang mengendalikan vaksinnya kan bukan dari kita, dari pemerintah gitu. Yang pasti bagus lah ya. Kan semoga nanti salah satu syarat masuk stadion udah ada vaksin gitu. Kita sudah siap. Ya sama, maksudnya situasinya sama lah. Kita supporter bola pasti selama masih di Indonesia pasti sama kurang lebih situasinya gitu loh. Hanya paling beda beberapa hal. Cuma kalau di The Jack memang ya kita coba kampanyein vaksin karena memang itu kebutuhan kita sih. Maksudnya pro kontra itu kita bodo amatin dulu. Yang penting ya lo vaksinnya dulu gitu maksudnya. Memang kita ikutin aturannya begini ya udah itu aja gitu. Nah kalau nanti misalnya liga sudah berjalan gitu kan, tidak ada penonton Pak. Tapi kalau misalnya ada anggota quote and quote nakal datang ke stadion ataupun ngadain nonton bareng, udah ada persiapan untuk hal itu? Ya pasti ada punishment and reward ya. Maksudnya pasti ada itu. Contoh punishmentnya? Ya ada, kita mengacu ke ADART kita lah gitu. Jadi memang ada Jackmania punya ADART, lihat tingkat kesalahan seperti apa, nanti kita baru masukin ke istilahnya kayak bukan sidang lah ya, kayak quote unquote briefing untuk membahas masalah itulah gitu. Kalau Persib? Sama lah. Sama ya? Sama. Jadi yang pasti kita berharap ke pihak regulator, pihak kepolisian, pihak semuanya untuk ikut bergerak sama kita. Jangan tanggung jawab kita saja untuk menghalau itu ya. Pasti saya pastikan tidak akan semudah itu kepolisian mengasih izin ya. Pasti mereka juga akan ikut juga terlibat. Nah, ya kalau kita sih sama ada aturannya. Apabila melanggar aturan dari kita gitu, sama sekali sama The Jack sama. Iya kan kadang kalau nggak fair juga Kang ya, maksudnya kalau apa-apa dibebanin ke supporter gitu misalnya, nggak kurang fair lah. Karena supporter ini basicnya adalah kita penonton, kita yang apa ya, kita yang membuat sepak bola ini bisa jadi hidup gitu loh. Karena kita sepak bola ini jadi industri gitu. Jadi agak nggak fair juga kalau segala tanggung jawab kita harus dikasih ke supporter sementara ya entah pihak regulator atau klub itu juga memang harus kerja keras juga untuk membuat liga di pandemi ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kalau kita melihat Liga Indonesia sendiri dalam keadaan seperti ini, format seperti apa yang terbaik yang harus dilakukan? Misalnya bubble to bubble atau seperti apa? Ya kalau aku sih bubble to bubble ya, yang sekarang ya. Bubble to bubble. Yang sekarang sih. Karena memang beda-beda di ini ya. Kalau sama ya, bubble to bubble. Kanal Bros, itu tadi obrolan kita dengan Ketua The Jackmania Diki Sumardo dan juga Ketua Umum Viking Heru Joko. Untuk lebih lengkapnya perbincangannya, Anda bisa menonton channel YouTube dari PIM Media. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, sampai di sini petualangan Sikabol kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam petualangan Sikabol lainnya. Bye!